Hola Sobat Koboy, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Ya, operasi adalah kegiatan medis yang dilakukan para dokter dengan memanipulasi organ manusia agar sang pasien menjadi sehat atau sembuh dari penyakitnya. Bagi mereka yang tidak biasa, melihat proses jalannya operasi bisa sangat berat dan membebani mental. Tidak salah, beberapa orang menyebut teknik operasi hanya bisa dilakukan mereka yang terpilih. Tidak semua operasi berjalan lancar dan menyembuhkan pasiennya. Beberapa praktik operasi malahan berujung kematian atau memberikan efek samping yang cukup negatif loh Sobat Koboy. Maka dari itu pelaksanaan operasi harus mendapatkan persetujuan dari pihak bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa teknik operasi yang terbilang kontroversial mengingat adanya efek samping dan tidak disetujui semua orang. Pada penasaran kan? Langsung aja, let's check this out. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Yang pertama, hemorrhoidectomy. Dikenal juga sebagai amputasi teras lumbar, operasi ini akan menghilangkan tubuh bagian bawah lo mulai dari pinggang sampai bawah. Prosedur ini dilakukan dengan cara diamputasi dan memotong tulang belakang, lumbar, dan akan menghilangkan kaki, alat kelamin, internal dan eksternal, sistem saluran kemih, tulang panggul, anus, dan rektum. Operasi ini adalah prosedur mutilasi yang sangat direkomendasikan hanya sebagai upaya terakhir bagi orang-orang dengan penyakit parah, yaitu berpotensi fatal seperti osteomyelitis, tumor trauma parah, dan dekubiti keras di sekitar panggul. Operasi terdokumentasi terbaru dilakukan pada bulan September 2019 lalu. Ngeri juga ya Sobat Koboy, kalau sampai diharuskan hidup hanya dengan setengah badan. Takut. 2. Hemispherectomy. Ini adalah prosedur bedah saraf yang sangat langka di mana belahan otak, yaitu setengah dari otak kalian, diangkat, diputuskan atau dinonaktifkan. Prosedur ini digunakan untuk mengobati berbagai gangguan kejang di mana sumber epilepsi terlokalisasi di area luas di satu belahan otak, terutama encephalitis Rasmussen. Kira-kira 1 dari 3 pasien epilepsi akan terus mengalami kejang persisten meskipun sudah mendapat terapi obat epilepsi. Praktik ini pertama kali dilakukan pada 1923 dan membuat terapi obat epilepsi. Praktik ini pertama kali dilakukan pada 1923 dan membuat pasiennya lumpuh setengah atau sepenuhnya di sisi tubuh sesuai dengan otak yang dihilangkan. Secara keseluruhan, hemispherectomy adalah prosedur yang berhasil. Sebuah studi tahun 1996 terhadap 52 orang yang menjalani operasi menemukan bahwa 96% pasien mengalami kejang yang berkurang atau berhenti sama sekali. Setelah operasi, penelitian tidak menemukan efek jangka panjang yang signifikan pada memori, kepribadian atau humor, dan perubahan minimal dalam fungsi kognitif secara keseluruhan. Walaupun prosedurnya bisa dibilang sadis, tapi ternyata operasi ini sangat ampuh untuk pasien-pasien epilepsi loh Sobat Koboy. Bahkan tidak ada efek jangka panjang yang serius. Untunglah. 2. Lobotomi. Operasi ini terbilang kontroversial. Dengan mengebor tengkorak, dokter bedah akan merusak bagian frontal lobes. Di masa lalu, praktik ini dilakukan untuk menangani pasien skizofrenia. Namun hasilnya menyebabkan sang pasien memiliki perubahan personal atau mengalami keterbelakangan mental. Praktik lobotomi pun cukup marak dilakukan sejak 1935 hingga 1980-an. Tapi untungnya praktik ini telah dilarang di akhir 1980-an. Dan kini pengobatan terhadap gangguan jiwa terbaru terus dikembangkan. Metode pengobatan biasanya meliputi pemberian obat antidepresan atau antipsikotik, terapi konseling, atau kombinasi keduanya. Dengan metode pengobatan baru ini, praktik lobotomi pun akhirnya tergeser. Untung aja udah dimusnahkan teknik operasi ini. Kurang manusiawi ya. 4. Endoscopic thoracic sympathectomy. Prosedur pembedahan di mana sebagian batang saraf simpatis di daerah toraks dihancurkan. EDS digunakan untuk mengobati keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, wajah memerah, penyakit Raynaud, dan distrofi refleks simpatis. Keluhan paling umum yang diobati dengan ETS adalah telapak tangan berkeringat. Ada efek samping dari operasi ini, yaitu seseorang tidak bisa lagi tersipu atau tertampak memerah sehingga tampak pucat, karena biasanya hanya berimbas pada satu sisi saja. Maka dari itu operasi ETS sering sekali dilakukan pada 2 sisi tubuh. Operasi ini akan menghambat salah satu cabang dari sistem saraf yang disebut ganglion T2. Tindakan ini akan melibatkan anestesi umum yang ditusukkan di sebelah payudara dan memasukkan kamera kecil ke dalam tubuh untuk mencari saraf terkait dan untuk menghancurkannya. Ya ampun, serem juga ya prosedur operasinya. Padahal tujuannya hanya untuk mengobati keringat berlebih di tubuh tertentu, terutama telapak tangan loh Sobat Koboy. 5. Sunat.
Yang terakhir ada sunat. Masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing kan dengan kata ini. Tapi bagi orang luar sana, sunat merupakan suatu operasi yang tidak biasa. Hal kontroversi yang menjadi pembicaraan adalah kasus anak-anak yang menolak disunat, namun tetap dilakukan. Dikatakan bagi beberapa pria dewasa, mereka mengalami gangguan psikologi akibat sunat. Sunat khitanan atau sirkumsisi adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari penis. Frenulum dari penis dapat juga dipotong secara bersamaan dalam prosedur yang dinamakan frenektomi. Sunat tidak mengurangi sensitivitas penis, membahayakan fungsi seksual ataupun mengurangi kepuasan seksual. Tapi prosedur ini dapat membawa resiko respon nyeri yang tinggi untuk bayi yang baru lahir dan ketidakpuasan dengan hasilnya. Wah, ternyata di luar negeri sunat itu masih menjadi hal yang tabu ya. Bagaimana menurut lu sendiri, sudah cukup mengerikan operasi-operasi yang gue sebut tadi kah Sobat Koboy? Atau lu mengetahui ada operasi bedah yang lebih mengerikan? Boleh tulis komen lu di bawah ya. Nah, sekarang lu sudah mengetahui salah satu bagian dunia kedokteran. Sekiranya apakah lu masih ada yang ingin menjadi dokter? Hehehe. Oke Sobat Koboy, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboy. Bye.